Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Video kali ini saya kan meremix ya video saya yang sudah saya posting. Jadi banyak teman-teman juga yang menanyakan nggak ada narasi di video ini. Jadi saya akan mengisi suara terkait dengan perbaikan shockbreaker Honda Beat ya. Bisa juga diaplikasikan ke motor yang lain, metodenya sama. Yang pertama kita buka dulu rodanya dengan menggunakan kunci. Tapi sebelumnya motornya itu diganjel dulu dengan menggunakan dongkrak atau batu atau kayu ya. Buka kunci dengan menggunakan buka as roda dengan menggunakan kunci 17 ya. Kalau misalnya asnya 17 atau 19. Kemudian untuk shock caliper ya, shock calipernya Honda Beat ini menggunakan kunci L bintang T40. Jadi teman-teman harus punya kunci L bintang T40 untuk membuka baut kaliper atau kepala babi. Kalau misalnya keras bisa dengan menggunakan tambahan pipa atau disambung seperti ini ya. Karena memang awal buka itu memang cukup keras. Kalau punya bor impact ya bisa digunakan. Oke, setelah baut kaliper terbuka, kita lepas juga untuk baut 10 ini untuk holder atau bracket selang rem. Nah, setelah kendur kita lepas saja kalipernya sambil dicek juga apakah dispet atau kampas remnya ini sudah tipis atau masih cukup tebal. Nah, setelah itu kita persiapkan kunci ring 14 ya untuk membuka baut yang ada di segitiga untuk menjepit si asoknya. Memang untuk bukaan pertama ya, bukaan pertama ketika shock ini belum dibuka dari pabrikan itu memang cukup keras ya. Bahkan saya harus menggunakan tambahan ya extension supaya handle-nya itu jadi agak ringan. Nah, setelah kita buka, kita lepas saja. Ada dua baut di sini ya, ada dua baut 14. Nah, teman-teman cukup mengendurkan aja tanpa harus melepas. Oke, setelah lepas teman-teman bisa lihat di sini untuk gejalanya bocor itu bisa diakibatkan karena sealnya sudah jelek atau as shocknya yang sudah aus atau sudah cacat. Nah, di sini asnya memang terlihat sudah agak cacat, tapi saya coba akan merepair ya asnya ini meskipun nggak jaminan akan awet. Nah, setelah itu kita buka baut bagian bawah. Ini ukurannya kunci L6. Teman-teman bisa buka ketika masih menempel di motor atau ketika sudah terlepas dari motor. Nah, setelah itu kita lepas saja, kita kuras olinya. Olinya memang sudah agak hitam ya, memang sudah lama ini. Nah, kemudian kita tarik. Di situ ada as dan sulingan. Setelah itu kita akan congkel. Kalau misalnya teman-teman punya tooling bisa menggunakan toolnya, tapi karena nggak ada sih congkel dengan menggunakan obeng, tenaganya harus kuat juga karena ini memang agak cukup susah ya ketika bukaan. Apalagi ini motor baru pertama kali dibongkar. Ya, sobek juga nggak apa-apa. Nanti tujuannya juga kita akan buang. Lalu kita cari pengganti. Nah, teman-teman di sini harus agak teliti juga dalam membeli part ya. Usahakan beli yang nggak KW lah gitu, yang harganya agak murah. Nah, karena di sini asnya agak cacat, jadi saya akan mencoba untuk memoles ya, bukan di gerinda atau di amplas ya, tapi saya menggunakan polishing nih, gritnya halus, jadi nggak kelihatan atau nggak terasa kalau ini kasar. Ya, teman-teman bisa menggunakan amplas 2000 kemudian disusul dengan polish ya, dipoles supaya licin lagi. Nah, setelah kita lakukan pembersihan tabung, kemudian kita cuci, kita repair lah, kita bersihkan semuanya dari kotor-kotoran, lalu kita masukkan seal pengganti ya, seal pengganti yang tadi sudah kita sebutkan. Usahakan cari yang bagus, yang orisinil kalau ada. Sekarang memang banyak spare part yang tulisannya genuine tapi itu KW ya, intinya ada harga ada rupa. Nah, setelah itu kita masukkan ring pengunci si sealnya, kemudian seal debu. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau buka pernya itu silahkan, tapi karena ini tujuannya penggantian seal, pernya tidak saya ganti.
Nah, untuk takaran oli shock Honda Beat karburator itu menurut dari standarnya adalah 75 ml. Jadi kalau teman-teman pengen lebih empuk, bisa dikurangin takarannya. Kalau misalnya mau lebih keras, itu bisa ditambah. Tapi standarnya adalah 75 ml. Karena asnya itu boleh dibilang tergolong agak cukup panjang. Oke, setelah takaran oli sudah kita masukkan, lalu kita kencangkan baut L-nya ini. Nah, setelah itu kita cek ya reboundnya seperti apa kerasnya. Misalkan kurang empuk ya teman-teman bisa kurangin si olinya. Jadi saya nggak memodifikasi di sulingan atau di per ya, karena per juga tadi ya kita nggak buka gitu. Oke, setelah kita ganti sealnya, kita pasang as shocknya, shock pickernya ke motor ya. Jangan lupa nanti dikencengin ya untuk baut 14, dan spare part lain juga kita pasang juga seperti kaliper ya. Kaliper usahakan juga, karena memang ini kondisinya sudah dibuka ya, kita cuci juga ya supaya bersih, atau kita cek dispatnya apakah sudah aus, tipis, atau perlu diganti atau masih aman. Nah, setelah itu kita kencangkan baut T40-nya atau baut L bintang ukuran T40 dengan kunci. Teman-teman kalau misalnya ini jadi ribet bisa diganti ya pakai baut, tapi as dratnya itu harus sama, itu kalau nggak salah sih ukurannya M10 atau M8, saya lupa. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu pengecekan. Nah, kalau terasa reboundnya ini terlalu keras ya, itu tadi harus dikurangin aja sedikit olinya, untuk eksperimen aja lah kalau misalnya kurang lebihnya atau gimana. Oke teman-teman, mungkin itu aja video remix dari saya, semoga narasinya ini membantu. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.